Tata kelola pemerintahan yang baik disusun oleh Nurul Ihsan Laia, El Afifa, Helmi Adam Sujarwo, Nabila Anggia Putri, Ajeng Nawantinur, Virial Alifa, dan Dea Yunika. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran asal alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, unsur tata kelola pemerintah yang baik. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan ketiga, unsur warga masyarakat. Ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Kedua, komunikasi adanya jaringan multisistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga, elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam berkompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. Dan kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya, persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Dan yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Kesimpulan, tata pemerintahan yang baik merupakan pelaksanaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola masalah-masalah bangsa
untuk mencapai pembangunan yang stabil dan relatif merata sesuai prinsip-prinsip good governance. Pemerintah negara seringkali mengalami hambatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, seperti kurangnya keaktifan dari masyarakat itu sendiri. Namun di sisi dan bentuk yang lain, pemerintah negara juga selalu berupaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan guna untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di negara ini.